Uh, Semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita semua hingga akhir zaman, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur. Hari ini Allah izinkan kita bisa silaturahim meski tetap dengan online ya. Semoga Allah ridhoi perjumpaan kita hari ini. Untuk menambah keberkahan, mari kita buka saja ya dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini agenda kita, ada yang tahu temanya apa? Menulis. Iya, menulis. Kita ngobrol santai dengan judulnya ngobras, katanya ngobrol santai ya. Meskipun santai, insya Allah nanti akan banyak hikmah yang bisa kita peroleh dengan narasumber kita, teman ngobrol kita, yaitu Teh Rini. Sebelumnya Teh Reni, ya. Teh Rini. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Ulfa. Saya di Daulat diminta untuk menjadi moderator. Sebelumnya mohon maaf mungkin nantinya jika ada kekurangan, karena sebelumnya saya belum terbiasa jadi moderator ya. Semoga sekarang belajar bisa sedikit-sedikit mencoba. Semoga malu ini juga mendapat keberkahan, Allah ridhoi. Hari ini kita akan sharing bersama, ngobrol dengan narasumber Teh Reni. Sebelumnya saya sapa dulu, Teh Reni sudah hadir ya? Sudah, Teh. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, Teh Reni tadi saya lihat on time ya, sudah hadir dari jam 1, Masya Allah. Semoga bisa menjadi panutan untuk kita semua gitu. Ketika hadir di majelis, baik itu online maupun offline, kita bisa mengupayakan untuk hadir tepat waktu sehingga pertemuan kita menambah berkah. Amin ya robbal alamin. Sebelum ke materi sharing dari Teh Reni, izinkan saya membacakan profil dari Teh Reni. Nama lengkap Reni Hairani Supriyadi. Tempat tanggal lahir Sumedang 16 Juni 1976. Suami Indra Madewa. Anak 4. Yang pertama Asilah Arsh Afifah, kuliah semester 3 di Unsud. Yang kedua Asilah Alfia Afifah, homeschooling di PKBM AB Home kelas 11. Yang ketiga Asilah Azkia Afifah, homeschooling di PKBM AB Home kelas 7, dan yang keempat Asilah Akilaisa Afifah, Sekolah Fitrah AB Home level 3. Pendidikan dari Teh Reni, SD Sayang, kemudian melanjut ke SMP 1 Ranca Ekek, SMA Negeri 1 Sumedang, lalu UPI Bandung Angkatan 94 jurusan Pendidikan Fisika. Pengalaman belajar menulis, kelas menulis fiksi di KIB Indonesia, beberapa kelas menulis di KP21, dan belajar menulis fiksi di Tinta Langit. Proyek menulis cerpen di 10 buku antologi cerpen, menulis insight dari film dan drama di antologi Live Listen, menulis novel di aplikasi online, ada 3 novel di KBM aplikasi, dan 1 novel di Vizo Novel Indonesia. Masya Allah, anak-anak Teh Reni ini banyak yang homeschooling ya, dan begitu aktif juga Teh Reni dalam dunia kepenulisan. Masya Allah, insya Allah akan banyak hikmah yang kita ambil dari diskusi siang ini ya. Sebelumnya ketika di grup Rumah Gentara, kita pernah muncul ide gitu, ingin menulis, ingin bisa membukukan kegiatan-kegiatan yang selama ini
selama ini kita lakukan di Rumah Gentara gitu. Ternyata banyak hikmah dan itu bisa menjadi inspirasi, barangkali bisa menjadi sebuah buku. Akhirnya melalui informasi dari Teh Feti, ada salah satu rekan kita saudara kita di SLC juga, itu ada Teh Reni, katanya beliau ini punya pengalaman menulis dan mau berkenan berbagi ilmunya untuk kita semua di siang hari ini. Tuh. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Teh Reni untuk memaparkan materi pembukanya. Saya persilahkan kepada Teh Reni. Mangga. Terima kasih banyak Teh Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini didaulat untuk menjadi pembicara. Jujur ini pertama kalinya Reni melakukan seperti ini gitu ya, karena aslinya sama seperti Teh Ulfa tadi, orang yang tidak suka bicara di depan umum, bahkan mungkin kurang percaya diri, orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian juga gitu. Terus tiba-tiba sama Bu ASM disuruh, Ren mau ya buat cerita gitu, buat sharing tentang menulis. Ketika Mbak Nia nanya, Teh temanya apa ya? Waduh, pas ditanya tema saya bingung juga ya. Karena jujur saya bukan ahli di bidang menulis sebetulnya gitu ya. Menulis juga baru 2 tahun yang lalu aktif. Jadi ketika Teteh mau ada materi apa? Nggak usah deh materi kayaknya formal banget, resmi banget gitu. Jadi kita ngobrol aja santai. Jadi saya nggak akan share screen. Mungkin ini aja ya tagline-nya hari ini tuh semua bisa jadi penulis gitu. Ketika kita ingin menjadi penulis, siapapun bisa. Kalau kata guru saya, selama dia bisa bicara, selama dia bisa menulis, kalau sekarang mungkin selama dia bisa ngetik pakai jempol gitu, insya Allah dia bisa menulis. Bahkan kalau yang belum tahu, sekarang itu ada aplikasi namanya Speech Note. Hanya dengan ngomong, ditekan aplikasinya, ngomong, kemudian nanti apa yang kita omongkan itu, apa yang kita bicarakan itu langsung diganti berupa teks gitu. Teksnya kita tinggal copas, pindahin ke note di HP gitu. Jadi nanti suatu waktu ketika santai kita baca ulang, tinggal kita edit jadi sebuah tulisan. Gitu ya. Nah, tadi kan semua orang bisa jadi penulis nih. Untuk bisa menjadi penulis itu kita perlu 4 modal dasar untuk bisa menjadi penulis. Yang pertama adalah motivasi. Kemudian yang kedua adalah daya baca tinggi. Apa sih bedanya suka membaca dengan daya baca? Orang Indonesia itu suka baca. Terbukti WhatsApp itu laku banget gitu. Jarang orang yang nggak baca WhatsApp gitu. Tapi ketika di WhatsApp itu di-share tulisan yang rada panjang, dia skip. Nah, itu menunjukkan kalau daya bacanya rendah gitu. Dia hanya mau baca yang singkat-singkat aja. Kemudian yang ketiga adalah riset. Itu menjadi modal dasar untuk menjadi seorang penulis. Dan yang keempat adalah lingkungan yang kondusif. Nah, kita uraikan sedikit ya yang tadi disebutkan itu, misalnya seperti apa sih yang bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi penulis itu apa saja gitu. Kategorinya yang pertama adalah niat. Apa niat kita menulis? Itu penting banget gitu. Berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk menulis dan niatnya tidak kuat, itu tuh godaannya besar banget. Karena menulis itu kan seperti iman, naik turun gitu. Kadang kalau lagi stuck gitu, nggak ada ide, ya udah. Tapi kalau kita balik lagi ke niat awalnya yang kuat, insya Allah itu akan terus berjalan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang bisa menjadi motivasi itu latar belakang. Latar belakangnya apa sih yang memutuskan untuk menulis? Boleh cerita nggak, Teh Ulfa, kenapa saya menulis gitu? Memutuskan untuk menulis, boleh nggak? Cerita. Tapi nanti kalau kepanjangan di-cut aja gitu ya ceritanya. Jadi waktu kecil, sejak kecil tuh saya senang baca gitu ya.
Tapi karena lahir dari keluarga yang sederhana, gitu, ayah saya seorang PNS, ibu-ibu rumah tangga, jangankan untuk membeli buku, menyengaja membeli buku gitu ya. Waktu kecil tuh uang jajan pun saya nggak dikasih uang jajan sama orang tua gitu. Jadi membacanya ya hanya yang ada di rumah aja. Dulu itu mungkin yang seusia Reni tahu ya ada majalah Si Kuncung, tahu nggak Si Kuncung? Kalau majalah Bobo mungkin terkenal kemana-mana gitu ya. Tapi kalau Si Tahu sekunjung. Pernah. ketahuan umurnya ya kapan ya berapa gitu. Ketahuan. Si Kuncung gitu. Atau buku-buku bacaan di perpustakaan sekolah gitu. Dan itu pun ceritanya ya sederhana lah, cerita-cerita tentang kehidupan keseharian. Kemudian di kelas 6 SD, kebetulan wali kelasnya itu yang beliau itu sangat-sangat kompeten di sastra Sunda gitu. Anak-anaknya pun pinter-pinter buat karangan bahasa Sunda gitu. Nah, murid-muridnya itu dimotivasi, ayo gitu, bikin karangan dalam bahasa Sunda, diikutkan untuk lomba gitu saat itu. Mungkin orang Bandung tahu ya majalah Mangle, majalah khusus bahasa Sunda gitu. Nah, saat itu kita ikut lomba tuh beberapa teman satu kelas gitu ya, atas bimbingan beliau gitu. Walaupun waktu itu hanya dapat juara harapan berapa gitu. Tapi itu bikin senang gitu ya, bikin motivasi untuk menulis gitu. Terus gurunya motivasi juga, ayo sekarang bikin tulisan, terus kirim ke majalah Mangle gitu. Dulu kalau untuk SD namanya Mangle Alit gitu, Mangle kecil. Akhirnya kita buatlah tulisan gitu, biar bisa dimuat di majalah itu. Atas bimbingan beliau ya gitu, yang memberitahu harus seperti ini, kayak gimana gitu, apa tulisannya dikoreksi, dikirimlah gitu. Dan tidak terlalu berharap banyak saat itu. Keluar dari SD, begitu masuk SMP ternyata tulisan Reni itu dimuat di majalah itu gitu. Untuk pertama kalinya mendapat honor menulis dari majalah Mangle Alit gitu ya. Reni Hairani Supriyadi. Wesel, dulu kan wesel ya kalau kirim uang gitu. Wesel 1.500, ingat banget itu. Honor pertama gitu ya, menulis 1.500 itu senang banget. Tapi masalahnya kalau orang tua dulu tuh kayaknya fokusnya hanya di akademik aja gitu. Anak tuh pinter kalau ranking 1, juara 1 untuk urusan akademik. Sementara hal kayak membuat karangan, menulis dikesampingkan. Jadi sejak saat itu sudah berhenti gitu, karena kan gurunya juga udah beda. Tidak ada lagi motivasi untuk menulis, selesai sampai di situ. Akhirnya SMP, SMA, kuliah ketemu sama Teh Feti gitu ya. Beliau tuh sahabat baik saya sejak kuliah dulu gitu. Walaupun setelah lulus kita terpisah lama gitu, akhirnya bisa silaturahim lagi di tahun 2011 kalau nggak salah. Reni diajak jadi SLC gitu ya, 2011 gitu, bayangin ya Allah, tua banget. Terus setelah itu tapi nggak aktif, cuma nama doang gitu ya, jadi SLC gitu. Dulu mah namanya bukan SLC ya, masih apa sih dulu? Nah, Sahabat Quran ya. Oh iya. dulu. Ya, Jadi kayak sarjana ekonomi gitu. SE gitu ya. Nah setelah itu di tahun 2016 baru tuh setelah WhatsApp mulai booming, terus SLC itu dimasukkan dalam satu grup WhatsApp, mulai tuh lebih intens gitu ya komunikasi, kemudian mulai aktif lagi di Sigma gitu. Jadi SLC-nya ada beneran. Nah di tahun 2016 itu pula mengenal namanya cover selling gitu. Awal belajar nulis ya di situ. Cover selling itu kan mengajarkan teknik untuk membuat iklan tanpa jualan gitu ya, jualan tanpa menjual gitu. Gimana caranya biar kita nggak ditolak kan gitu. Dari situ diajarin menulis itu harus seperti ini dasarnya. Dari situ. Tapi kan yang ditulisnya iklan saat itu gitu ya, bukan yang lain-lain gitu. Nah, karena katanya untuk jadi SLC itu harus punya branding diri di sosial media gitu. Akhirnya apapun ditulislah di Facebook gitu. Bikin status yang apapun. Bahkan sampai saya mules di bis aja saya ceritakan di Facebook gitu ya. Padahal itu lagi kelas sama Umi Edita ya. Saat itu saya mules gitu sepanjang Bandung sampai Bogor diceritakan di Facebook gitu. Dan teman-teman tuh sering komentar tulisan saya, katanya tulisannya enak dibaca gitu. Seolah ikut terhanyut dalam cerita. Nah, dari situ tuh ada terpikir, oh berarti aku punya kemampuan lebih nih menulis gitu. Ada tuh perasaan itu ya.
tapi belum kepikir untuk benar jadi penulis. Nah, setelah masa pandemi di tahun 2020 awal ya, itu stuck semua kegiatan offline, nggak ada gitu. Sementara Reni itu SLC yang lebih suka jualan offline dibanding online. Jangankan ke Bandung gitu ya, ke Medan pun sendirian hanya untuk jualan buku-buku Sigma dijabanin gitu. Ke Pontianak sendirian gitu ya. Saking semangatnya gitu untuk cerita tentang buku-buku Sigma. Nah, saat awal 2020 itu nggak sengaja di Instagram itu menemukan akun komunitas Ibu Bahagia Indonesia. Nah, ikutlah komunitas itu. Di komunitas itu diceritakan tentang bahwa dengan menulis itu bisa menjadi ini loh, healing gitu. Bisa menjadi terapi jiwa. Bisa membuang sampah emosi, apalagi emak-emak kayak kita gitu yang kerjaannya sehari-hari nggak pernah berhenti. Gitu. Ikut di situ. Terus dari situ diberi tawaran tuh kelas-kelas menulis, ada kelas menulis non-fiksi, fiksi gitu ya, cerita anak, segala macam genre ada di situ. Waktu itu Reni pilih menulis fiksi. Kenapa fiksi? Karena selama ini kan yang ditulis di Facebook itu pengalaman keseharian, berarti itu non-fiksi dong gitu. Padahal ya maksudnya kalau misalkan apa yang dialami kan lebih mudah untuk dituliskan gitu. Kalau fiksi kan lebih ke imajinatif gitu ya. Terus kenapa pilih fiksi? Karena Reni melihat anak-anak sekarang itu kayaknya lebih senang membaca cerpen, novel gitu dibanding membaca buku-buku yang berat gitu. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang emang daya bacanya tinggi yang akan membaca buku-buku berat. Nah, pengalaman Reni nih ya, ini sih pengalaman Reni, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Untuk bisa mengenalkan buku-buku Siro itu bukan hal yang mudah gitu. Kemudian terpikirlah gimana ya kalau Reni bisa menulis cerita fiksi, tapi di dalam cerita itu disisipkan penggalan-penggalan Siro. Jadi dimasukkan ke dalam alur cerita, berharap ketika orang membaca cerita kita, setidaknya tahu gitu. Oh ternyata ada ya kisah ini, oh ternyata ada ini ya. Ya harapannya sih karena kepo itu akhirnya dia membaca Sirah beneran gitu. Itu niatnya tuh. Kenapa mau nulis gitu. Terus selain itu juga motivasinya itu ingin memperpanjang umur gitu. Kalau usia kan kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil gitu ya. Tapi kalau kita memiliki tulisan, buku yang dibaca orang, berharap manfaatnya itu akan terus walaupun kita sudah tidak ada. Itu menjadi motivasi berikutnya gitu. Kalau kata coach Profesor Wahyudi itu, jadikanlah niat menulis itu sebagai ibadah gitu. Jadi setiap apa yang kita tulis itu pasti tujuannya untuk ibadah, bukan hanya sekedar menulis gitu ya. Seperti itu. Jadi motivasi saya itu awalnya ingin menyisipkan beberapa cerita Sirah, kisah-kisah Sirah itu dalam kisah fiksi gitu, dimasukkan dalam alur cerita. Kemudian kan tadi motivasi itu yang pertama niat, yang kedua latar belakang, kemudian yang ketiga yang bisa menjadi motivasi itu sebagai self healing. Karena dengan menulis itu bisa menjadi terapi jiwa, membuang sampah emosi. Waktu saya di KIB, tugas saya itu yang pertama kali lakukan adalah setiap pagi menulislah 10 menit. 10 menit apa 5 ya? 10 menit. Apapun yang terlintas di pikiran saat itu, pagi itu tulis. Dilihat jam. Begitu 10 menit belum selesai, sudah stop. Selesai sampai di situ. Ternyata memang itu bisa ini loh, bikin kita lebih lega gitu. Kan kayaknya nggak ada manusia nggak punya masalah gitu ya. Tapi ketika kita menuliskan itu tuh kayak lega gitu. Kayak sesuatu udah keluar. Nah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya bisa menjadi motivasi dalam menulis itu, dengan menulis kita bisa aktualisasi diri gitu. Siapa sih aku? Karena kalau Reni lihat gitu ya, tulisan seseorang itu bisa menunjukkan siapa dia. Mau apapun ceritanya itu kelihatan. Pola pikir orang itu, ilmu yang dia miliki seperti apa yang diceritakan itu kelihatan dari tulisannya. Bisa dinilai gitu. Itu kan bisa jadi salah satu branding juga gitu. Oh, dia itu dikenalnya karakternya begini nih orangnya gitu. Kemudian yang bisa menjadi motivasi yang berikutnya adalah income. Dengan menulis kita bisa punya penghasilan gitu.
Hanya kalau menurut Reni, niat income ini kalau untuk pemula disimpannya agak-agak jauh gitu. Karena jujur gitu ya, kalau niatnya itu bakal kecewa di awal gitu. Karena kan nggak mudah gitu ya. Setiap tulisan itu pasti ada pembacanya sih gitu. Tapi ketika niatnya income berarti kan kita terus bestseller, banyak pembaca. Nah, kalau di awal udah niatnya itu agak berat itu ketika misalnya apa yang kita jadikan motivasi tidak tercapai ya. Kemudian itu untuk motivasi gitu ya. Masih banyak lagi yang bisa menjadi motivasi. Kemudian tadi modal dasar yang kedua adalah daya baca tinggi. Daya baca tinggi itu maksudnya kita harus banyak membaca. Ya, membaca biasa, oke, membaca biasa. Tapi berikutnya kita harus membaca lebih dalam. Gimana sih membaca lebih dalam itu maksudnya? Jadi ketika kita bisa membaca buku atau misalkan bukunya misalnya novel gitu ya. Di novel itu kita nggak cuma sekedar baca, tapi kita bisa melihat alur ceritanya seperti apa, penokohannya bagaimana, dipikirkan gitu. Setting tempatnya gimana gitu ya. Terus selain itu juga kita harus pandai membaca diri. Misalnya kalau kita lagi senang itu seperti apa sih ekspresinya gitu. Mata berbinar, pupil mata membesar gitu, senyum lebar, kayak gitu-gitu diamati gitu. Atau kalau lagi gelisah seperti apa ya mendeskripsikannya gitu ya. Ada yang gelisah misalnya ngegosok hidung kayak gitu tuh diamati tuh kayak gitu tuh untuk modal menulis gitu. Kemudian mampu mengenali juga ciri orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol, mulai belajar mengamati ekspresi orang ketika dia marah, ketika dia sedih, gitu. Itu modal banget kalau untuk penulis gitu ya. Karena ketika nanti dia mau menulis itu si karakter tokoh gitu bisa lebih mudah untuk digambarkan. Kemudian juga kita cara membaca alam. Misalnya lagi pergi kemana, terus tiba-tiba dari panas terik jadi hujan, seperti apa situasinya, kemudian aroma di udara yang tercium seperti apa, kayak gitu tuh harus jeli untuk diamati untuk seorang penulis gitu. Kemudian yang ketiga tadi riset ya. Kalau menulis non-fiksi itu sudah jelas harus riset. Gitu. Kenapa? Ya karena ini non-fiksi, berarti kan sesuatu yang betul-betul ada terjadi. Tanpa riset itu bisa jadi orang bilang omong kosong gitu ya. Begitupun untuk fiksi gitu. Cerita fiksi bukan berarti tidak ada riset gitu. Kenapa harus riset gitu ya? Karena dengan riset itu akan membantu kita membuat alur yang jelas gitu. Alurnya mau seperti apa, alur cerita, plotnya mau kemana gitu. Lewat riset. Kemudian dengan riset juga akan membuat cerita kita masuk akal. Cerita kita harus masuk akal, walaupun misalnya itu ceritanya fiksi, imajinatif, tetap harus masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal tuh nanti akan ada namanya plot hole gitu ya, ada sesuatu yang aneh aja di tengah-tengah gitu. Dan kalau dibaca oleh pembaca yang sudah ahli pasti ditertawakan gitu. Kalau misalkan kita menulis sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya si tokoh utama tuli, terus di narasinya ada tiba-tiba dia mendengar langkah kaki, itu kan nggak masuk akal tuh. Gitu. Katanya tuli tapi mendengar langkah kaki gitu, itu mesti jeli banget gitu. Kemudian dengan riset juga cerita kita jadi lebih hidup, jadi lebih seperti betul-betul terjadi gitu. Makanya kan kadang kalau kita baca novel-novel yang sudah keren itu seolah kita ada di dalam cerita itu gitu, saking kerennya gitu ya. Terus untuk melakukan riset itu kita harus seperti apa? Ya yang tadi tuh membaca lebih dalam. Tadi kan udah diuraikan ya membaca lebih dalam itu seperti apa. Kemudian mencari dan mengumpulkan data. Meskipun itu misalnya ringannya hanya lewat Google gitu, tapi tetap kita riset. Kemudian yang ketiga itu bisa risetnya itu melalui film, melalui lagu atau traveling. Bisa tuh ya. Reni salah satu yang riset lewat film gitu ya.
Karena kadang kalau membaca itu kan memerlukan waktu yang lebih khusyuk gitu. Kalau nonton kan bisa gimana. Jadi kalau nonton tuh setelah ikut kelas Watch and Earn Money, kalau nonton tuh bawa catatan. Jadi nonton itu nggak cuma sekedar ngelihat filmnya seperti apa, tapi di situ tuh akan berpikir alurnya gimana ya, kok seperti ini ya. Terus dari film itu apa yang bisa kita ambil ya, insight-nya apa ya, kenapa dia begitu gitu. Ketika nonton film itu kita jadi berpikir gitu, nggak cuma sekedar nonton dapat bapernya doang gitu. Tapi dari film itu kita jadi tahu, oh ternyata ada yang seperti ini ya, atau misalkan jadi bikin ide baru. Bahkan untuk bisnis aja bisa gitu, dari gara-gara nonton film terinspirasi gitu. Kalau kayak tipe Reni orang visual, kalau nonton film dan seneng jahit baju, kalau nonton tuh lihat tokoh utama bajunya keren tuh pasti diamati, langsung di screenshot gitu ya. Kira-kira bikinnya kayak gimana ya, bahannya apa ya gitu. Sampai seperti itu gitu ya kalau nonton. Nah yang terakhir itu tadi apa sih? Yang ketiga riset ya. Yang keempat itu lingkungan yang kondusif. Ketika kita memutuskan untuk menjadi penulis, kita harus punya lingkungan yang kondusif untuk mendukung itu. Keluarga, teman, dengan komunitas gitu ya. Kemudian pergaulan. Dan ini Reni alami sendiri gitu ya. Kayak misalnya pertama kan di KIB gitu. Itu tuh orang-orang pintar nulis semua tuh. Reni itu pemula di situ gitu yang ikut nyemplung. Setelah selesai, nggak selesai sih, sampai sekarang masih ada di KIB. Kemudian masuklah komunitas baru. Awalnya dari kelas-kelas. Reni pernah ikut juga kelas Bu Ida, nggak kesebut ya, kelas Bu Ida tuh yang apa sih? Penulis dan parenting ya, itu ya. Yang jejak cinta Ananda. Nah, Reni juga ikut kelas itu gitu. Tapi entah kenapa di kelas itu rada kental. Karena mungkin bukan fiksi gitu ya. Yang diceritain kehidupan anak-anak gitu. Kadang anaknya protes, apa sih mama ditulis-tulis gitu. Dianya yang protes nggak mau gitu, ditulis-tulis di media sosial. Akhirnya udah ganti lagi tuh, ada kelas dialog tag, ada kelas menulis fiksi apa gitu. Nah, masuklah ke komunitas itu, komunitas perempuan penulis Indonesia. Nah, setelah di situ terlibatlah setiap kelas itu menghasilkan satu buku antologi cerpen. Selesai di situ kemarin, belum lama sih, sebulan apa 2 bulan yang lalu ya, ikut kelas menulis fiksi di Tinta Langit. Oh, nah di yang ini nih, Masya Allah, yang angkatan Ren itu padahal udah ibu-ibu loh, semuanya kayaknya wanita karir gitu dan bapak-bapak karir gitu ya. Mereka punya pekerjaan yang luar biasa, tapi semangat menulisnya benar-benar itu, wah kayaknya tiap hari nggak ada deh yang nggak ngomongin menulis gitu. Dan itu pengaruh ke kita. Jadi semangat gitu. Oh iya ya, saya juga kayak misalkan dari itu aja udah membuat 3 proyek buku antologi. Yang pertama tentang inspirasi, terus yang kedua masih inspirasi tapi beda tema gitu. Nah, yang sekarang lagi ongoing gitu, antologinya lagi mau dibuat itu cinta dalam sepotong tempe. Jadi ingin mengangkat tempe sebagai makanan khas Indonesia, bagaimana caranya itu bisa kembali mendunia gitu, lewat karya sastra. Itu tuh wah gitu, seneng banget tuh bisa bergabung kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nih udah semangat pengen jadi penulis, harus punya komunitas yang sama, biar frekuensinya sefrekuensi gitu, semangatnya sama. Kalau sendirian nggak kuat gitu, nggak ada yang nyemangatin. Mungkin itu aja Teh. Sedikit. Insya Allah, luar biasa. Dengar sharing ini aja dari Teh Reni jadi itu ya, muncul semangatnya ingin menulis gitu. Selama ini kalau saya pribadi juga belum pernah mencoba, mungkin pernah 1 kali ikut untuk di antologi, itu pun cuman ya beberapa halaman sedikit gitu, dan paling seringnya ya nulis status Teh. Iya, tadi ya jadi ada 4 syarat ya, ulangi sedikit: motivasi, daya baca tinggi, riset, dan lingkungan yang kondusif. Masya Allah. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang mau diskusi, mangga dipersilahkan, boleh raise hand, boleh ikut langsung ngobrol interaktif di sini. Mangga teman-teman yang Pertanyaan yang kemarin. tadi,
Mangga Teh Feti gimana? Oh, ada yang raise hand. Nah, ya, tah, sok. Gimana Teh Feti? Yang raise hand aja dulu. Oh iya, Mangga. Ada Mang Yadi dari Cianjur. Yang raise hand, Mangga. Silahkan Mang Yadi, open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sih karena memang ini terima kasih ya saya udah bisa gabung di sini. Terus kembali semangat itu kalau nggak punya lingkungan memang bisa hilang juga sih gitu. Jadi kalau kumpul di ruang seperti ini yang membicarakan untuk semangat motivasi menulis ya, jadi semangat lagi. Terus kalau udah beres ikut kumpul-kumpul, pelatihan-pelatihan, udah beres pulang, nggak punya lingkungan, melempem lagi. Nah ini yang jadi apa ya, mungkin saya berharap sih ke depannya di teman-teman Rumah Gentara juga ada ruang yang memang terus bisa semangat gitu. Jadi pengalaman saya Bu dulu ya waktu ikut Sagu Sabu, satu buku satu guru itu saya pernah ikut program gitu ya. Sampai dibikinin covernya, sampai diajarkan ya gitulah detail banget gitu ya si wadah forum itu bagaimana untuk menjadi penulis. Tapi ketika nggak ada ruang lingkup yang mendukung, jadi tenggelam lagi nih. Jadi tenggelam lagi. Saya senang baca, tapi nggak bisa nulis itu. Bahasanya bukan nggak bisa nulis, tapi kayak nggak sepaket gitu. Saya berpikir bahwa menulis dan membaca itu kayak gula dan kopi gitu. Kalau nggak digituin kayak nggak asik. Makanya ada sesuatu yang mengganjal. Saya tuh senang baca, saya punya beberapa taman bacaan, tapi saya tuh nggak punya karya tulis. Nah, dikembalikan lagi ke motivasi. Motivasi saya itu memang suatu kelak ketika nanti saya tidak ada itu, bagaimana karya tulis itu bisa dibaca oleh banyak orang atau minimal dibaca oleh keluarga saya sendiri dan bukunya itu bisa menjadi bermanfaat dan jadi jariah gitu ke sayanya. Itu aja saya itu. Nggak berpikir pengen banyak karya tulis terus bukunya dijual, saya belum sampai ke sana gitu. Tapi ada sebuah mimpi yang saya mimpikan itu, saya harus punya karya tulis, tapi karya tulis itu bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak gitu. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu ternyata memang aduh gimana nih gitu agar si mimpi saya punya karya tulis itu bisa terwujud gitu. Nah, itu yang saya harapkan dan saya butuhkan dalam apa ya, dalam bagaimana mewujudkan mimpi atau bagaimana mewujudkan untuk bisa saya tuh bisa terbit aja dulu satu buku deh gitu. Nah itu kalau udah beres di acara workshop pelatihan motivasi dan sebagainya tuh sehari semangat, 2 hari, 3 hari, seminggu hilang, tenggelam aja. Nah itu yang saya rasakan beberapa acara kumpul-kumpul seminar atau motivasi untuk menjadi penulis itu ya sering saya rasakan gitu. Kayak dulu tuh kan bukan dulu ya, program kayak One Day One Juice aja ya. Ketika ada ruang wadahnya, komunitasnya, terus teman-teman yang lainnya saling mengingatkan, itu bisa terjaga gitu. Nah, ada nggak sih di dalam ruang lingkup dunia menulis seperti itu? Terima kasih Bu, mengembalikan semangat saya untuk menjadi ingin belajar lagi menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab nih. Jadi apa sih kalau misalkan ditanya apa sih yang bisa menjaga semangat, ya tadi kayak saya bilang, kembalikan dulu, kan niatnya udah bagus banget tuh, ingin menuliskan apa yang saya sudah baca, apa yang sudah saya lakukan dan dibaca minimal oleh keluarga, itu diperkuat, kalau nggak ditulis tuh di dinding gitu, saya ingin menjadi penulis gitu. Kemudian kalau kata Coach Surya, menulis itu memang membutuhkan berpikir banyak dan experience. Tapi jangan juga kebanyakan mikir, jadi nggak mulai-mulai. Mulai aja dulu, tulis gitu. Jadi sekarang caranya, kalau Mang Yadi mau menuliskan apa tapi
ini aja nih kesepakatan ya, misalkan teman-teman yang emang benar-benar concern pengen menggeluti dunia menulis ini, terlepas seperti apa niatnya atau tujuannya apa gitu, dalam suatu grup. Jadi setiap pagi seperti yang saya lakukan di awal, ya, saya sebelumnya nggak pernah kepikir bakal bikin buku, enggak. Gitu. Terus gimana caranya? Setiap pagi, setelah aktivitas, kan kita udah mulai santai lah gitu ya di pagi hari, tuliskan 10 menit apapun yang terlintas di pikiran. Itu dulu, seminggu aja. Tapi harus ada yang ngecek gitu. Makanya perlunya grup itu ya. Nah itu. Nah betul lah, ada yang ngecek. Iya, hari ini saya udah nulis 10 menit gitu. Oke, gitu. Hari ini saya kan yang lain yang belum kepanasan ya kata orang Sunda, saya belum gitu. Terus harusnya memang di pagi hari banget gitu, sebelum kita terlibat yang lain. Nulis dulu 10 menit aja seminggu. Kalau enggak, lapor japri ke siapa, misalkan ada yang ditunjuk jadi bukan mentor sih, cuma sebagai tempat buat setor aja. Waktu itu saya setelah 10 menit nulis 1 minggu, naik ke tahap berikutnya. Dikasih tema syukur. Seminggu ini temanya tentang syukur. Oke. Apa ya pagi ini yang saya rasakan yang harus saya syukuri? Oh, ternyata hari ini anak aku nggak nangis, biasanya tuh budet banget kalau mau berangkat sekolah. Oke, itu yang ditulis gitu. Oh, ternyata hari ini istrinya ngasih kopinya 2 gitu, biasanya 1 itu misalnya. Gitu. Pokoknya syukur agendanya gitu. Nanti pekan berikutnya apalagi temanya gitu. Nah, seperti itu. Nanti bahkan saya itu ada 1 pekan temanya adalah menuliskan sakit hati yang pernah kita rasa di masa lalu, apapun itu diceritakan. Kan ceritanya bukan buat buka aib kan, hanya untuk mengeluarkan apa yang ada di rasa itu. Dan tidak dibahas keluar juga, itu hanya disetor ke mentor dan insya Allah dijaga kerahasiaannya. Tapi dengan begitu, apa yang selama ini unek-unek di hati itu keluar semua dan lebih strong. Itu berharapnya memang tidak ada lagi tuh masalah itu tersimpan di pikiran dengan dikeluarkan lewat tulisan. Ada saya tuh menuliskan itu, apa yang saya sakit hati banget di zaman masa lalu tuh ditulis. Nanti ditanggapin sama mentornya, gimana sekarang, kayak gimana gitu. Oh ya sekarang sudah lebih bisa nerima sih, gitu. Sudah lega gitu itu. Jadi cerita masa lalu, tapi itu memang membuat kita semakin jadi semakin lega aja gitu. Self healingnya beneran gitu. Nah, baru tuh kalau sudah konsisten, masuklah ke kelas yang memang serius mau membuat buku. Karena memang harus ada komunitasnya beneran gitu. Selama ini saya nggak tahu ya, Mang Yadi kemarin tadi kan cerita udah pernah bikin 1 buku yang dibikinin Alford, terus kenapa tiba-tiba berhenti? Saya nggak tahu kenapa. Nah, komunitasnya bubar gitu atau gimana waktu itu sampai stuck. Jadi pas udah dibikinin resume sama cover itu udah dibagi sertifikat, udah aja nggak ada grupnya, nggak ada bagaimana kabarnya dan sebagainya. Jadi saya pikir kok cuman gini aja gitu. Yang ujung-ujungnya, ayo siapa yang menyetak buku, ayo silakan harganya sekian. Nah, itu lebih ke situ. Oh, berarti itu kesalahannya salah masuk grup kelas menulis. Coba sekarang banyak kok grup-grup komunitas kelas menulis begitu yang benar-benar concern ya. Kemarin itu saya ikut kelasnya yang di Tinta Langit itu ada yang khusus memang didampingi untuk membuat 1 buku dalam waktu 2 bulan. Dan itu yang ikutnya itu nggak cuma penulis, bahkan dokter gitu. Dia menulis fiksi pakai bahasa kedokteran. Jadi menuangkan itu tuh lewat fiksi, tapi tentang kedokteran, semua isi bahasa kedokterannya beneran gitu. Tapi dikemas dalam fiksi, karena fiksi itu akan lebih kaya, lebih imajinatif dibanding kalau orang baca literatur kedokteran, bosen kan gitu. Aduh, nggak semua orang mau baca juga gitu. Tapi ketika bahasa kedokteran dimasukkan ke dalam fiksi, orang itu kan larut dalam cerita, tapi ilmunya dapat gitu. Itu kelebihannya dibanding kita menulis non fiksi gitu. Apalagi kalau misalkan pengalaman keseharian gitu ya, misalkan apa yang dilakukan Mang Yadi di rumah Gentara gitu, kegiatan sehari-hari, itu bisa dituliskan asli, tapi bisa juga lewat fiksi. Kalau fiksi itu kan kita nggak akan ketahuan siapa orangnya, kita akan lebih bebas cerita gitu, apakah keluhannya seperti apa, orang nggak tahu juga gitu, tapi insight-nya tetap dapat
Itu kelebihannya kalau fiksi itu. Jadi mungkin sekarang PR-nya Mang Yadi mencari komunitas yang benar-benar bisa menjaga semangat itu untuk belajar. Siap. Oke, Masya Allah. Terima kasih Heri jawabannya dan Mang Yadi juga share yang ceritanya. Semoga mungkin setelah acara ini ya, nanti mungkin akan dibuat barangkali Teh Reni berkenan jadi mentornya. Belum kapasitas kayaknya Reni jadi mentor, tapi kalau untuk cerita berbagi apa yang Reni tahu nggak masalah sih. Tapi kalau mentor kayaknya enggak deh. Belum. Ya, fasilitator ya Teh ya. Boleh lah, boleh. Masya Allah, ya Masya Allah. Mungkin selanjutnya ada lagi yang mau sharing. Menarik tadi ya. Jadi mungkin ada ya beberapa, pernah melihat ada beberapa kelas menulis seperti itu. Mungkin yang dirasakan Mang Yadi ya, ikut kelas menulis, ikut sekali jebol tulisannya, itu dianggap project event itu sudah selesai gitu. Dan komunitasnya mungkin tidak berlanjut. Nah, sementara yang namanya menulis itu, kata Teh Reni tadi sebelumnya ya, seperti iman kita gitu. Semangat menulis itu bisa naik turun, sehingga dengan berjamaah itu membantu kita untuk menjaga lagi semangatnya berbagi lewat tulisan gitu. Mangga teman-teman yang lain ada yang mau sharing diskusi lagi bersama Teh Reni gitu. Wela. Teh Reni ada yang menanyakan sosmednya Teh. Tadi Hairani Supriyadi. Di searching aja Reni Hairani Supriyadi. Apa ya? Oh iya. Facebook atau IG? IG juga masih. Itu. Nanti search aja langsung ketemu ya, ketemu sosmednya Teh Reni. Belajar banyak mungkin ya, kita bisa pakai poin bagaimana Teh Reni berbagi lewat tulisannya. Gitu. Oh iya, ada satu tambahan ya. Di broadcast itu kalau nggak salah ada kalimat ini. Apakah menulis itu bakat? Gitu? Apakah hanya orang gitu ya? Apa sih bedanya orang yang menjadikan menulis itu sebagai hobi dan passion? Apa bedanya hobi dan passion? Gitu. Kalau hobi melakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita minati di waktu senggang kita. Kalau passion, melakukan sesuatu yang disukai dan diminati dengan meluangkan waktu untuk melakukannya. Itu bedanya. Jadi kalau selama ini masih menjadikan menulis hanya di waktu senggang, berarti masih hobi, bukan passion gitu. Tapi kalau sudah passion, pasti akan meluangkan waktu untuk menulis. Terus, apa bedanya minat dan bakat? Kalau bakat itu sudah terinstal dalam diri setiap manusia, kalau minat itu bisa jadi datangnya dari luar. Oh, nulis ini kamu kayaknya bakat deh jadi penulisnya. Itu baru minat tuh. Dari luar. Kalau bakat itu udah ada dari dalam diri. Jadi gini ya. Oh, cerita juga nih. Sedikit. Kenapa Reni memutuskan untuk menjadi menulis? Jadi awalnya itu karena anak sekolah di homeschooling, kemudian ada untuk manajemen personality-nya itu pakai talent mapping, akhirnya ikutanlah talent mapping. Emaknya juga kepo tuh, ayahnya kepo ikut talent mapping gitu. Waduh, talent mapping udah di usia 40 talent mapping gitu. Ya nggak apa-apa karena selama ini masih belum menemukan siapa aku gitu. Terus kan sering tuh si owner sekolahnya cerita gitu bahwa kita di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi itu perannya sebagai apa gitu. Khalifah di muka buminya sebagai apa? Kita akan datang di hadapan Allah itu sambil ngomong, ya Rob, ini loh peran aku yang kau instalkan dalam diri. Nah, dari hasil talent mapping, ketahuan kalau personal branding Reni itu seller, komunikator, motivator, edukator.
wah gitu, yang tortoran semua dan ngomong semua gitu isinya ya. Tapi masalahnya ternyata gitu, competition Reni hitam, signifikan Reni hitam. Orang-orang yang signifikannya hitam tuh nggak mungkin juga buat ngomong di depan orang, memotivasi gitu. Orang dianya aja nggak bakat buat tampil gitu. Akhirnya ketahuanlah dari 114 aktivitas, writing Reni itu merah. Berarti Reni berbakat. Dari situ memutuskanlah menerima accepting talent, menerima bahwa aku sudah Allah instalkan untuk menulis. Jadi peran aku di dunia ini sebagai penulis. Media dakwah aku ini menulis gitu. Karena dengan menulis kita tetap bisa mengkomunikasikan sesuatu, memotivasi seseorang gitu. Bisa mengedukasi juga lewat tulisan gitu. Nah, itu mantap tuh. Oke, peran aku ini. Jadi setelah menerima diri bahwa saya memang diinstal Allahnya itu untuk menulis gitu ya, menerima, kayak terbuka gitu. Semua jalan-jalan untuk saya bisa menulis itu terbuka. Saya masuk ke sini, tiba-tiba ketemu komunitas ini, jalannya tuh jadi lebih mudah. Apa tuh yang sebelumnya nggak terbayang jadi tiba-tiba datang ada gitu ya. Yang saya tuh konsultasi sama waktu itu ya sama praktisinya gitu. Jadi Bu Reni sudah yakin nih untuk memutuskan sebagai penulis ya. Tahun berapa ya? Belajar tahsin gitu. Ketika belajar tahsin, kan ada hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mengajar yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Mau dong jadi orang sebaik-baik manusia itu gitu. Ingin banget jadi pengajar gitu. Tapi ternyata suara Reni nggak qualified untuk jadi seorang guru ngaji. Kecewa dong, iya kecewa gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu. Tapi Masya Allah gitu ya. Ketika Reni menerima diri bahwa Allah itu memberikan kelebihan setiap manusia dalam bidang yang berbeda, tiba-tiba dijapri dong sama pemilik yayasan, lembaga yang tempat belajar mengajar Al-Quran itu, tempat tahsin, dan dijaprinya, Bu Reni mau ya masuk di grup ini, di pengurusan yayasan, bukan sebagai pengajar, tapi jadi Reni itu bagian yang kalau misalkan ada kegiatan sosial, press conference, bikin artikel di surat kabar, Reni tugasnya gitu. Jadi apa yang Reni bisa gitu, Masya Allah gitu ya, tetap ada di lingkungan yang sama, tapi perannya berbeda gitu. Dan itu luar biasa banget, itu rezeki yang luar biasa kalau buat Reni gitu. Jadi buat teman-teman di sini tuh nggak ada salahnya gitu ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, ngecek diri kayak gitu tuh untuk memantapkan diri, oh peran aku ini loh. Gitu Teh. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya Teh Reni. Ternyata nggak ada kata terlambat ya Teh untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Selama Allah masih kasih kita umur, nggak ada kata terlambat untuk bisa mengenal diri sendiri dan mengenal peran spesifik apa yang bisa kita lakukan sebagai Khalifah fil Ard ini. Masya Allah. Tabarakallah Teh Reni. Jadi selain hari ini tuh dari Teh Reni, selain motivasi menulis, ternyata juga banyak banget hikmah ya, motivasi hidup kita untuk lebih bermanfaat. Masya Allah. Merinding banget saya dengarnya Teh. Masya Allah. Apalagi Teh Reni tadi sharing ketika apa ya, ingin mengajarkan Al-Quran tapi ternyata punya keterbatasan. Nah itu sempat juga gitu ya, sharing sedikit saya Teh, ingin bisa juga seperti itu ya ngajarin Al-Quran, tapi saya sadar ternyata kapasitas saya tuh belum mampu untuk sampai ke sana gitu. Terus dulu juga gabung di tapi ternyata Allah tuh apa ya, kayak ngasih peran itu bukan di situ, saya bukan sebagai seller. Saya juga udah ikut talent mapping ya Teh ya. Seller saya tuh hitam. Tadi saya tuh nggak bakat, memang ternyata nggak bakat. Ternyata saya tuh bakatnya di maximizer, terus di responsibility juga tinggi, terus sama di commander gitu ya. Jadi awalnya saya punya apa ya, dulu sebenarnya saya punya keahlian lain, saya bisa ngelatih silat, tapi saya mikir nggak semua orang itu apa ya bisa diajakin untuk ngelatih silat. Saya pengen gimana ya, berbagi apa ya yang bisa lebih general gitu. Nah, ternyata ketika ada kesempatan buka rumah Gentara, saya langsung sambut kesempatan ini dan Masya Allah, Allah
pertemukan gitu dengan teman-teman di sini, dan hari ini juga dengan Teh Reni gitu, Masya Allah, semakin merasa bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya, dan kita tuh sebenarnya bisa mengetahui peran apa saja yang bisa kita lakukan itu dengan terus husnuzon sama Allah gitu. Jadi ketika kita tuh pengennya sih bisa kayak gini-gini gitu, tapi ternyata kok nggak bisa. Kata Teh Reni tadi, cari jalan lain yang ternyata bisa ketemu kayak gitu ya, ketemu, dan sama-sama insya Allah manfaatnya juga akan menjadi amal jariah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau sharing? Kita waktunya masih ada sekitar 15 menit ya, karena udah mau, sekarang asarnya lagi lebih awal dari biasanya. 2:30 di sini sudah asar. Oh ya, saya tinggal di Banyumas Teh, dekat dengan Unsud. Saya lihat profilnya. Barangkali kalau Teteh bisa main ya. Ya, kalau lagi Soalnya saya belum pernah, sejak anak saya lulus di Unsur belum pernah ke sana. Dia semuanya sendiri. Barangkali mau main-main, lagi main ke Banyumas gitu, bisa silaturahim gitu. Insya Allah. Enggak, teman-teman, ada lagi yang mau sharing? Tadi dari Teh Fetty ada mau sesuatu, Teh? Ini apa nih? Unsur apa, Mang Yadi? Universitas Sur apa nih? Ya, ini deh, Ren, kita kan ini pada pengen buat buku nih ya. Tadi kata Mang Yadi, kalau nggak ada kelompoknya nggak akan bisa jalan gitu. Jadi nggak usah jadi apa ya? Nggak usah membuat sesuatu yang terlalu jauh gitu. Maksudnya yang deket-deket aja sih gitu. Kayak Mang Yadi sama sih Fetty juga pernah sih buat buku, tapi bukan sendiri ya. Kalau Mang Yadi kan sendiri, kalau saya masih antologi. Tapi udah bukan itu tujuan saya mah, betul kata Mang Yadi. Punya warisan buat punya warisan buat inginnya tuh pengen punya warisan. Jadi ketika kita nggak ada di dunia tuh masih ada amal-amalan kita gitu. Dan saya yakin gitu ya, dengan Gentara ini, terutama di Rumah Gentara, kita tuh pasti menemukan hal-hal unik dengan pengunjung-pengunjung, dengan orang-orang yang tergabung dalam taman bacanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang seperti itu, bagusnya gimana nih? Apakah membuat buku antologi atau buat buku sendiri-sendiri atau gimana, Ren? Bagusnya nih kita. Kalau antologi lebih ringan sih ya. Maksudnya kan untuk membuat sebuah buku itu ada syarat minimal berapa halaman gitu. Kalau misalkan sudah terbiasa menulis ya nggak masalah, mungkin ya bisa menulis berhalaman-halaman gitu. Tapi kalau antologi kan satu orang bisa kebagian 5 sampai 7 halaman misalnya gitu. Lebih ringan sih kalau kata Reni. Terus dipilih aja cerita yang ingin kan pasti dari sekian banyak pengalaman itu ada yang paling menarik, yang paling berkesan. Nah, itu aja yang dipilih gitu. Untuk awalnya itu dulu sih. Jadi nanti bukunya kumpulan kisah inspiratif dari para SLC Gentara misalnya gitu, atau apalah. Kayak gitu sih kalau menurut Reni, antologi aja dulu. Nanti kalau misalkan setelah membuat antologi ternyata yang ikut merasa wah kayaknya seru nih kalau punya buku sendiri, ya boleh bikin buku sendiri. Tapi untuk saat ini kalau kayak Reni ditanya, Reni belum punya kapasitas tuh, kalau bikin buku gimana ya? Tapi kalau misalkan bantu nanya bisa sih, di komunitas yang sekarang itu banyak yang emang orang-orang kenal dengan penerbit minor gitu, bahkan Gramedia juga ada gitu ya. Tapi ada saat itu nanti nanya-nanya gimana sih caranya biar menerbitkan buku gitu. Bisa dibantu ditanya. Berarti kalau sekarang otomatis action kita yang pertama berarti membuat grup gitu ya. Terus nanti sama Reni dikasih arahan aja, misalnya kan tadi menulis 10 menit setiap hari gitu ya. Itu tuh berarti menitnya ya. Iya.
menitnya, bukan banyak berapa tulisannya. 100 kata gitu, bukan gitu ya? Iya, dalam 10 menit misalnya hanya 2 kalimat, ya udah 2 kalimat gitu. Saking susahnya mikir misal. Tapi kayaknya emak-emak enggak deh. Pasti banyak yang diomongkan gitu ya, tinggal ditulis aja. Yang terlintas di pikiran kan pasti pagi-pagi banyak tuh. Mungkin nggak pernah terpikir ya karena nggak sengaja dipikirkan ya. Kalau sengaja dipikir pasti ada yang kepikir. Apa nih? Gitu. Terus itu nanti nulisnya kita di mana? Tadi saya rada terdistraksi dengan nulis ini. Kita nanti yang 10 menit itu disetorkan atau cukup sekedar tadi yang kata Reni kan kalau nggak salah dengar tulis aja saya sudah gitu ya. Nah, buat kita pribadi sebetulnya nulisnya bagusnya di tele kah atau di apa di manakah gitu. Enggak, kalau yang setiap pagi itu di note aja di HP. Kan bukan buat di-share ke umum. Itu hanya luapan emosi aja. Sebagai yang pagi-pagi itu meluapkan. buat sampah emosi aja, membuang sampah emosi gitu ceritanya. Sekalian membuat kita terbiasa untuk menulis gitu. Tapi kalau yang untuk membuat antologi itu kita nanti berarti nulisnya beda lagi ya. Jadi kita ngikutin arahan Reni aja gitu ya. Antologinya apa nih? Berarti non fiksi ya? Bukan fiksi. Non fiksi ya, soalnya kan cerita nyata di kita sebagai SLC kayaknya. Bahkan bisa menginspirasi orang gitu kan untuk gabung dengan Gentara untuk jadi SLC itu kayak gini mungkin gitu Ren, mungkin ya. Tapi Reni ini ya, maksudnya kalau non fiksi kapasitas Reninya kayaknya belum mumpuni deh untuk menilai bahwa ini karyanya bagus atau enggak gitu. Gimana tuh? Kalau fiksi kayak gimana sih? Justru saya mah masih kena bingung kalau fiksi itu asa. Jadi fiksi itu sebetulnya bisa menuliskan kisah nyata, tapi tidak menuliskan nama asli. Kita bisa ganti latar, ganti setting gitu loh. Dan kita bisa menambahkan imajinasi tambahan yang membuat cerita itu lebih menarik untuk dibaca. Kan kalau misalkan cerita status orang nih di Facebook gitu, nggak semua orang seneng gitu kan, apalagi kalau kata-katanya kaku gitu ya, kalimatnya baku, kayaknya skip gitu. Tapi kalau fiksi itu kan biasanya ada dialog gitu ya, selain deskripsi itu, selain narasinya itu ada gitu, nggak bosen gitu maksudnya ketika baca. Dan bisa kok kayak kemarin tuh ya yang Reni bikin antologi terakhir itu tentang inspirasi, itu kisah nyata semua tapi dibikin berupa fiksi gitu. Menggabungkan kisah nyata dengan imajinasi gitu. Nah, kalau enggak bisa enggak? Misalnya gini, kita yang bisa fiksi ya fiksi, kita yang enggak, cuman memang core utamanya adalah tentang Gentara gitu. Terus ketika misalnya yang enggak bisa fiksi, ya dibantuin ke fiksinya gitu loh. Jadi kita nulis misalnya, bukan fiksi ya, bukan menulis, saya nggak tahu lah, pokoknya menceritakan kejadian nyata gitu kan. Nah, tapi dibawa ke fiksinya itu ya dibantu gitu. Mungkin nggak sih? Gimana ya? Kalau kerjaan. Sebenarnya yang Reni tulis itu beneran gitu loh. Apa ya? Jadi kalau Reni itu cara menulis fiksi itu, bayangkan kita lagi ngobrol dengan seseorang menceritakan apa yang mau kita tulis. Gitu. Kan beda tuh kalau menulis yang serius dengan kita ngobrol, beda, pasti beda. Kalau lagi ngobrol sama teman gitu nggak mungkin sama dengan ketika menulis. Jadi bayangkan kita lagi ngobrol, kalau Reni sih gitu ya tipsnya. Tulisan-tulisan Reni itu Reni selalu bayangkan lagi cerita ke orang apa yang mau Reni sampaikan. Bukan lagi nulis, tapi ngobrol gitu. Jadi ketika orang baca tuh kesannya kayak lagi dengerin cerita Reni gitu. Bukan lagi baca. Izin bertanya, Teh. Nah, Umi, iya, mangga Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pernah sih Teh ikut bukan coaching sih, kayak tantangan menulis ya waktu itu, yang Teh siapa itu yang bumbu, yang punya perusahaan bumbu Teh? Tin's Kitchen ya? Teh Tin. Iya kan pernah tuh. Nah, boleh tuh Teh Reni jadi coachnya gitu ya, untuk mentoring kita nih untuk menulis. Nah, terus seperti yang di Tin's Kitchen itu, jadi si coachnya ini kasih poin-poinnya apa nih, misalnya hari ini
mau ngebahas apa, terus poin-poin yang disampaikan tuh apa. Kayak contoh misalnya juga untuk menulis itu kan nggak boleh disingkat gitu ya. Terus menggunakan bahasa yang baku. Nah, seperti itu. Saya sendiri sih belum pernah dan belum bisa gitu ya menulis. Makanya butuh banget itu, pengen banget bisa gitu. Mungkin gitu. Teh Reni. Aduh, berat. Aduh, gimana ya Peti Reni? Bisa nggak ya kayak gitu? Kayaknya dicoba aja Berdasarkan dulu. pengalaman Teh Reni aja. Berdasarkan pengalaman Teh Reni aja. Iya, jadi ini aja sih, misalnya Reni kan dikasih tugas, misalnya awalnya nulis 10 menit itu, nah kita ikutin gitu kan, berapa lamanya kan nggak tahu. Dulu misalnya Reni dapat tugasnya itu seminggu misalnya, nah kita ditugasin lah sama Reni seminggu gitu, kayak gitu-gitu ngikutin aja sih yang Reni inget aja lah, nggak usah berat-berat gitu. Iya, yang simpel-simpel dulu aja Teh. Pokoknya biar ada sesuatunya gitu. Jadi di Gentara teh ada hasil. Kan mungkin Reni cerita coba ketika kita memang mau menerbitkan buku sama bukunya itu bentuknya e-book gitu. Mana tuh yang lebih bermanfaat dan lebih Kalau e-book itu kan kayak PDF gitu ya, Mas ya. ya. Kalau buku, Reni nggak suka sih baca buku, sebenarnya lebih suka buku fisik gitu kalau baca sebetulnya, kecuali kalau ceritanya sedikit-sedikit berlanjut ya lain cerita itu. Tapi kalau satu buku dibaca gitu tuh lebih gimana ya. Terus kalau digital itu kan nggak kelihatan gitu loh. Misalkan kan kita pengen tuh jadi warisan gitu ya. Kalau buku fisik itu dipajang gitu, ini buku ibu loh gitu. Kayak gitu tuh. Kalau ibu kan nggak kelihatan gitu. Kalau terus bisa jadi oleh-oleh gitu. Kalau misalnya apa kayak buku fisik gitu, kita menerbitkan buku SLC nih gitu. Kalau ada event apa bisa jadi merchandise gitu, hasil karya SLC. Kayaknya lebih seru gitu. Kalau buku fisik. Iya betul. Betul, emang pengennya sih jadi merchandise gitu. Dan terutama buat SLC yang baru gabung gitu ya. Jadi kan ada kayak gini gitu. Ada pengalaman-pengalaman gitu. Iya sih, kayak gitu sih kalau tujuan ke akhirnya mah. Maksudnya bukan tujuan, ya tujuan akhirnya membuat buku gitu. Iya, kalau Reni disuruh ngedit maulah. Pada nulis nanti dieditin. Sip kan, tuh udah ada. Kayaknya harus langsung buat grup nih. Nih, TDJ. Ada TDJ ya. Buat grup dong, Teh. Terus linknya simpen di sini. Jadi kita pada masuk grup. TDJ sibuk nggak? TDJ atau siapa nih yang siap buat grup? Terus kita pada masuk. Kirim link. Iya. Grup ini penulis. Ada suaranya? Ikutan. TDJ ada. Bukan, pada ikutan. Ayo Ibu Jari. Punten baru nyampe. Oh iya, nggak apa-apa Teh Dina. Udah pada semangat biar ada sesuatu. Grupnya mau di WA atau di tele Teh? Enaknya di mana ya? Di mana Ren enaknya? Reni nggak jarang buka tele. Ya udah berarti WA. Di WA aja Teh sok hilap ari di tele Teh. Oke. Tuh, DJ bisa ya. Mbak Vipah juga di WA. Udah pada siap berarti. Ya, mungkin nanti teknisi bisa nanti di grup langsung aja ya. Ya. Nanti Peti kirim WA. Bisa di screen. Apa? Berarti buku yang mau dibikin itu ceritanya tentang ini ya, perjalanan rumah Gentara, perjalanan seorang SLC atau apa nih temanya?
Kayaknya macam-macam, Ren, atau kita buat misah? Aduh, gaya belum apa-apa udah. Kayaknya kalau ya bisa maksudnya ada tema besarnya apa gitu. Walaupun tulisannya nanti pasti beda-beda gitu. Tapi apa nih yang mau diambilnya tentang apa? Ya perjuangannya aja sih, kan mungkin ada yang ini sih ya. Tadi kan ada misalnya kayak Ulfa, oh ternyata saya nggak penjualan ya gitu, tapi kan masih tetap merasa nyaman di Gentara dengan membuat taman baca gitu kan. Jadi memang garis merahnya mah ya pokoknya tentang Gentara lah gitu. Gentara tuh bisa bermanfaat gitu kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi. Tapi nggak tahu coba yang lain mungkin ada masukan dari. Nah ada Teh Patra. Menyemai hikmah lewat siroh gitu-gitu mungkin ya, apa ya tema besarnya. Ya. Kita kan siroh tuh bisa dengan ragam cara. Nah mungkin bisa sharing perjuangannya. Selama perjuangan itu ada hikmah yang paling berkesan nggak? Mungkin itu kali ya Teh. Jadi tema besarnya mungkin tentang hikmah juang siroh, itulah semacam itu. Redaksionalnya yang bagus apa? Ya, selanjutnya mungkin teknis nanti kita ada grup ya, insya Allah. Oh sudah dibuatkan link grupnya, nanti bisa langsung diklik. Ya mungkin karena sebenarnya juga sudah menuju waktu asar ya Teh ya. Dari Teh Feti ada lagi? Itu Kak Ulfa, Peti kirim profilnya untuk pemateri yang pengelolaan buku perpustakaan. Tapi Peti nggak bisa nge-share. Bisa di-share nggak sama Kak Ulfa? Atau Peti minta tolong? Kita tutup dulu sesi bersama Teh Reni ya. Setelah itu kita bisa ngobrol untuk agenda Rumah Gentara selanjutnya. Untuk dari Teh Reni, barangkali ada mau kata-kata penutup dulu? Oh ya, intinya sih apapun yang kita lakukan, insya Allah niatnya untuk ibadah. Begitupun dengan ketika kita memutuskan untuk menjadi penulis, menuliskan sesuatu yang insya Allah akan memberi manfaat untuk banyak orang, bukan orang kebanyakan, tapi banyak orang. Apapun itu ceritanya, karena apa yang kita tulis itu akan tetap dipertanggungjawabkan kelak gitu ya. Jadi mari membuat karya yang bisa mewarnai bacaan generasi berikutnya dengan hal yang positif, karena jujur gitu ya, sekarang saat ini gitu Ren itu lagi mengalami ada bukan kecewa sih, tapi ternyata berat banget gitu loh ketika kita ingin membuat tulisan yang kontennya positif di tengah banyak orang yang lebih menyukai konten negatif gitu. Itu tuh perlu effort yang besar banget gitu. Jadi semoga dengan kita bisa sama-sama di sini berjuang bisa memberikan warna lain gitu, bisa memberikan karya yang insightful gitu ya, yang bermanfaat tapi tetap enak untuk dibaca. Ini itu. Semoga harapan dari Teh Reni itu bisa kita sama-sama wujudkan. Semoga Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakillah khair untuk Reni yang sudah berkenan berbagi ilmu di siang hari ini. Semoga Allah balas dengan limpahkan keberkahan, kesehatan dan rezeki tiada putusnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi dari Rumah Gentara juga mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama interaksi dengan Teh Reni dari sebelum mengundang dan hingga hari ini. Insya Allah silaturahim kita tidak selesai di sini, insya Allah akan terus berlanjut. Insya Allah akan dilanjutkan di grup menulis nanti. Ya, semoga Allah izinkan, Allah ridhoi kita untuk bisa menebarkan manfaatnya, menebarkan ilmu-ilmu Allah melalui tulisan yang nanti insya Allah kita buat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mungkin kita tutup dulu baru nanti bisa diskusi ya Teh Feti ya. Mari mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilaf mungkin dalam ucapan dan sikap selama diskusi tadi.
Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan hadir, berbagi, mendengarkan ilmu dari Teh Reni. Jazakumullah khair. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan mengucapkan hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oke. Tadi ada info yang di-share sama Teh Feti ya. Kita kan Rumah Gentara ya. Rumah Gentara itu bentuknya seperti perpustakaan ya, makanya banyak yang ingin tahu gitu gimana sih caranya mengelola perpustakaan. Nah, kemarin kan Feti sempat ingin kita request gitu sama Teh Feti barangkali bisa di-share ilmunya tentang keperpustakaan ya. Yang tadi di-share apa Teh ya? Yang Teh Feti coba Ya. Bisa di-share nggak sama Kak Ulfa?